Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Isra Mawati Ahmad dengan NIM 151423220 kelas 1G jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya dari dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Pengaturan ruang kelas. Pengertian pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Pengaturan dapat pula diartikan dengan pengelolaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kalimat ini berasal dari kata manajemen yang berarti penyelenggaraan. Menurut Winata Putra menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan guru yang ditunjukkan untuk mendorong munculnya tingkah laku siswa yang diharapkan, menciptakan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosial emosional yang positif, serta menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan efektif. Terdapat 3 prinsip yang dapat dipakai dalam menata kelas, yaitu yang pertama, daerah ini antara lain area belajar kelompok, bangku siswa, meja guru, dan lokasi penyimpanan alat tulis, rak buku, komputer, dan lokasi lainnya. Area-area harus dapat dipisahkan sejauh mungkin dan dipastikan mudah diakses, karena gangguan dapat terjadi pada daerah yang sering dilewati. Oleh karena itu, lebih pentingnya semua yang ada di kelas harus mampu pintar dalam mengambil posisi yang sekiranya dapat menambah semangat belajar siswa. Sebagai manajer kelas, guru penting untuk memonitor anak secara cermat. Pastikan ada jarak pandang yang jelas dari meja guru, lokasi instruksional, meja anak, dan semua anak. Bagaimanapun juga, guru harus pintar dalam mengatur jalannya transformasi ilmu yang akan diberikan pada anak didiknya secara keseluruhan. Yang kedua, mampukan diri guru membuat suasana baru. Hal ini akan meminimalkan waktu persiapan dan perapian, serta mengurangi kelembatan dan gangguan aktivitas. Dan tinggal menghitung waktu dan tempat yang sudah ada pada aturan mainnya. Dalam artian, guru merupakan fasilitator dalam kesehariannya. Tujuannya hanya tidak lain untuk menjaga stabilitas siswa dalam menangkap suatu materi. Yang ketiga, tentukan di mana Anda dan siswa Anda akan berada saat presentasi kelas diadakan. Pada aktivitas ini, anak tidak boleh memindahkan kursi atau menjulurkan lehernya. Siswa tetap harus melaksanakan dengan apa yang menjadi keinginan seseorang guru, yaitu dengan cara mendengarkan dalam keadaan baik. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Dalam upaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi anak, guru harus dapat memberikan kemudahan belajar kepada siswa, menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai, menyampaikan materi pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar. Oleh karena itu, peran guru selayaknya membiasakan pengaturan peran dan tanggung jawab bagi setiap anak terhadap terciptanya lingkungan fisik kelas yang diharapkan dan suasana lingkungan sosial kelas yang menjadikan proses pembelajaran dapat berlangsung secara bermakna. Dengan terciptanya tanggung jawab bersama antara anak dan guru, maka akan tercipta situasi pembelajaran yang kondusif bagi semua anak. Pengaturan ruang kelas. Pengaturan ruang kelas sangatlah penting, karena dengan adanya penataan,
atau pengaturan ruang kelas, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Ada beberapa asumsi dasar dalam pengaturan ruang kelas yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran. Yang pertama dan terpenting dari manajemen ruang kelas adalah tentang menciptakan lingkungan ruang kelas yang di dalamnya semua siswa merasa aman dan nyaman dan dapat memaksimalkan belajar akademis dan keterampilan sosial yang penting. Ketika guru dan siswa menciptakan tipe-tipe setting ruang kelas, siswa cenderung membuat pilihan yang baik dan belajar mereka ditingkatkan. Yang kedua, pengaturan kelas pasti berhubungan dengan instruksi yang efektif. Siswa akan cenderung bertindak secara bertanggung jawab dan belajar mereka akan meningkatkan ketika mereka terlibat secara sukses dan aktif dalam perencanaan yang penuh arti, yang relevan dengan pengetahuan dan keahlian. Yang ketiga, pengaturan kelas harus meningkat rasa kepemilikan siswa, tanggung jawab dan perasaan keyakinan personal siswa yang berkaitan dengan belajar mereka. Yang keempat, pengaturan ruang kelas meliputi metode untuk membantu siswa mengembangkan keahlian perilaku baru yang dapat membantunya dalam bekerja sama dan berhasil bersama orang lain. Yang kelima, pengaturan ruang kelas yang efektif memerlukan guru yang menjaga nilai-nilai dan keyakinannya tentang pentingnya bekerja sama dengan siswa. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.